Wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini untuk pertemuan kita yang ke-14 kita akan membahas mengenai beton. Definisi terlebih dahulu kita akan bicarakan mengenai definisinya. Beton adalah merupakan campuran yang homogen antara semen, air, dan agregat. Karakteristik dari beton adalah mempunyai tegangan hancur tekan yang tinggi serta tegangan hancur tarik yang rendah. Nah, di sini yang dimaksud beton di sini adalah tanpa tulangan ya. Ini masih beton biasa, di mana prosesnya adalah kita mencampur antara semen, air, dan agregat. Agregat di sini adalah pasir dan kerikil. Ciri utama dari beton adalah kuat tekannya sangat tinggi, tetapi kekurangannya tegangan tariknya sangat rendah. Hampir kalau untuk perhitungan dianggap tidak ada atau nol, walaupun sebenarnya ada namun kecil sekali. Kelebihan dari beton, pertama, dapat dibentuk sesuai keinginan. Jadi bentuk beton yang kita inginkan dapat kita sesuaikan dengan cetakan yang dibuat. Karena sifat beton itu cair, maka beton akan mengisi wadah dari cetakan tersebut. Jadi ini menjadi kelebihan dari beton. Beda dengan baja atau kayu, akan sulit karena dia secara alamiahnya kayu sudah berbentuk gelondongan gitu ya. Atau kalau yang dari Panglong udah bentuk peta. Jadi kalau ingin dibentuk-bentuk yang lain harus dengan usaha yang lebih besar. Begitu juga dengan baja, karena baja diproduksi di pabrik umumnya dalam bentuk batangan. Nah, kalau beton ini kita bisa membentuk apa saja asal kita bisa membuat cetakannya. Kelebihan yang kedua, mampu memikul beban tekan yang berat atau yang besar, tahan terhadap temperatur tinggi, dan biaya pemeliharaan yang rendah. Nah, tahan terhadap temperatur tinggi ini kelebihan jika dibandingkan dengan baja ya. Baja pada temperatur tinggi dia akan meleleh. Kalau kayu ikut terbakar. Kemudian biaya pemeliharaan rendah, tidak seperti baja yang bekarat, maka perlu ada pengecetan atau coating ya, atau pelindungan dengan bahan pelapis agar tidak terjadi oksidasi di baja. Demikian juga dengan kayu yang perlu dicat atau dibuat terhindar dari panas dan hujan. Kalau beton tahan terhadap panas dan hujan. Kekurangan dari beton, pertama, bentuk yang sudah dibuat sulit dirubah, perlu tenaga ekstra ya untuk merubahnya karena dia sangat keras untuk diubah-ubah. Lain dengan kayu, karena memang dimensinya yang lebih lunak, ukurannya sifat karakteristiknya yang lebih lunak, jadi lebih mudah untuk diubah-ubah. Kemudian pelaksanaan pekerjaan membutuhkan ketelitian yang tinggi. Ketelitian di sini terkait dengan pembuatan malnya gitu ya. Kemudian dari segi berat, beton adalah bahan konstruksi yang paling berat ya. Walaupun baja berat, tapi secara dimensi baja dengan dimensi yang kecil mampu menahan beban yang besar. Jadi sehingga secara kemampuan dan volume bendanya, maka beton adalah bahan konstruksi yang sangat berat. Daya pantul suara besar. Nah, ini kekurangan ini misalnya di masjid-masjid ya, kalau dindingnya dibuat dari bahan beton, umumnya di masjid itu akan mudah terjadi gema gitu ya. Kalau bangunannya besar ya, akibat pantulan-pantulan suara dari dinding dan lantai serta atap bisa menimbulkan gema di bangunan masjid. Itu adalah efek karena lapisan beton yang
keras. Kalau suara, untuk faktor suara dia akan lebih bagus pada material-material yang lunak seperti karpet gitu ya. Dia bisa meredam pantulan suara, atau bahan-bahan akustik yang dibuat biasanya berlubang atau berbahan busa ya. Kemudian membutuhkan cetakan sebagai alat pembentuknya, tidak memiliki kekuatan tarik. Setelah dicampur beton segera mengeras. Nah, jadi dia ketika kalau belum dicampur beton tidak jadi masalah ya, semen sendiri, pasir sendiri dengan air sendiri nggak ada masalah. Tapi ketika dicampur antara semen, air, dan pasir serta kerikil, maka dalam 1 jam kemudian sudah harus dicor, karena kalau tidak dia akan mengeras dan tidak bisa digunakan lagi. Beton yang mengeras sebelum pengecoran tidak bisa didaur ulang. Berikutnya, sifat dan karakteristik beton sebagai material struktur bangunan. Karakteristik beton adalah mempunyai tegangan hancur tekan yang tinggi serta tegangan hancur tarik yang rendah. Beton tidak dapat dipergunakan pada elemen konstruksi yang memikul momen lengkung atau tarik. Nah, ini khusus konstruksi beton saja, bukan beton bertulang ya. Di sini kita harus bedakan antara beton dan beton bertulang. Pada konstruksi beton bertulang tentu yang memikul momen boleh, karena konstruksi yang memikul momen itu kan akan menimbulkan tarikan ya. Nah, tarikannya itu nanti akan ditahan oleh tulangannya. Tapi ketika dia hanya beton tanpa tulangan tentu tidak bisa, karena beton sendiri bersifat tidak kuat terhadap gaya tarik. Beton sangat lemah dalam menerima gaya tarik sehingga akan terjadi retak yang makin lama makin besar. Proses kimia pengikatan semen dengan air menghasilkan panas dan dikenal dengan panas hidrasi. Nah, ini kalau untuk mencampur beton makanya tidak boleh dengan tangan tanpa sarung tangan ya, maka akan menyebabkan tangan kita kepanasan ya, bisa merusak kulit karena dia menghasilkan panas hidrasi. Berikutnya, air berfungsi juga sebagai pelumas untuk mengurangi gesekan antara butiran sehingga beton dapat dipadatkan dengan mudah. Kemudian kelebihan air dari jumlah yang dibutuhkan akan menyebabkan butiran semen berjarak semakin jauh sehingga kekuatan beton akan berkurang. Ya, jadi walaupun air berfungsi sebagai pelunas, tapi dia tidak boleh dalam jumlah yang banyak. Kenapa? Karena ketika kebanyakan air ya, campuran antara semen, pasir, kerikil dan air, di mana airnya jumlahnya sangat banyak, maka ketika proses penguapan di beton tersebut, beton yang mengeras, maka akan terdapat banyak pori-pori yang diakibatkan dari menguapnya air yang ada di beton, sehingga kekuatan beton akan sangat menurun. Ini sama halnya dengan jika kita bandingkan antara batu kali dengan batu apung ya. Kalau batu kali kita lihat dia umumnya tidak berongga, sedangkan batu apung berongga. Nah, yang kuat adalah batu kali. Kenapa demikian? Karena ketika batu itu ditekan tidak ada yang bisa dikompres. Kalau banyak pori-porinya batu apung itu ya, ditekan dia langsung hancur di bagian yang tipis-tipis akibat adanya pori-pori yang besar. Ya, jadi penggunaan air harus sangat diatur, tidak boleh terlalu banyak. Dengan perkiraan komposisi atau mix design, komposisi campuran beton ya, dibuat rekayasa untuk memeriksa dan mengetahui perbandingan campuran agar dihasilkan kekuatan beton yang tinggi. Jadi sebelum kita, kalau ada proyek besar,
kalau kita ingin mencapai mutu yang tinggi, tentu harus pertama dibuat mix design, perhitungan komposisi campuran yang berapa yang akan digunakan. Ini tergantung dari kualitas beton yang direncanakan, karena kualitas beton ada yang 150 kekuatannya ya 150 kg per cm persegi, atau 250 hingga yang terbesar kalau untuk di lapangan sampai 500. Kalau di pabrik bisa lebih ya, tapi kalau di lapangan yang dibuatnya dicor di lapangan maksimal paling bisa sampai 500 kg per cm persegi. Selama proses pengerasan campuran beton, kelembapan beton harus dipertahankan untuk mendapatkan hasil yang direncanakan. Nah, biasanya setelah pengecoran, misalnya kita membangun rumah, setelah mengecor lantai atau tiang, maka harus ada perawatan ya, kita harus siram lapisan beton itu agar tidak terjadi penguapan yang berlebihan, karena penguapan yang cepat menyebabkan retak-retak rambut pada beton yang baru mengeras. Setelah 28 hari beton akan mencapai kekuatan penuh dan elemen konstruksi akan mampu memikul beban luar yang bekerja padanya. Nah, di sini harus dipahami bahwa pengerjaan beton membutuhkan waktu, beda dengan konstruksi baja atau kayu. Setelah dipasang bisa langsung dibebani, sedangkan beton cetakan yang dibuat itu tidak boleh dibuka jika belum 28 hari karena belum mempunyai kekuatan yang penuh. Tapi zaman sekarang bisa kegiatan ini dibukanya dipercepat, tapi dengan bantuan aditif. Jadi ada bahan-bahan aditif yang bisa dicampurkan ke beton agar pengikatan antara semen, pasir, dan kerikil kurang dari 28 hari sudah kuat gitu ya. Ada bahan tambahannya. Kemudian untuk menjaga keretakan yang lebih lanjut pada suatu penempang balok, maka dipasang tulangan baja pada daerah yang tertarik. Nah, inilah maka jadinya beton bertulang ya. Untuk mencegah terjadinya retak akibat adanya gaya tarik, maka perlu diberi tulangan tarik. Pada beton bertulang memanfaatkan sifat beton yang kuat menerima gaya tekan serta tulangan baja yang kuat menahan tarik. Jadi dia bekerja bersama-sama antara beton dan tulang menjadi sebuah struktur ya, sebuah konstruksi yang ideal ya, yaitu beton bertulang. Karena masing-masing beton untuk menahan tekannya dan baja untuk menahan gaya tariknya. Dari segi biaya, beton menawarkan kemampuan tinggi dengan harga yang relatif rendah. Ini jika dibandingkan dengan baja ya. Misalnya kita pakai konstruksi baja, biaya bajanya walaupun dimensi lebih kecil tapi biaya lebih besar. Namun demikian proses pengerjaan untuk baja lebih cepat karena dia tidak menunggu waktu 28 hari untuk setiap langkahnya. Sedangkan beton selesai mengecor 28 baru dikerjakan berikutnya lagi, baru bisa dibebani. Jadi waktunya lama ya untuk setiap level. Misalnya bangunan bertingkat tinggi menggunakan beton bertulang, maka prosesnya tentu akan sangat lama. Berikutnya adalah beton hampir tidak memerlukan perawatan dan masa konstruksinya mencapai 50 tahun. Serta elemen konstruksi yang mempunyai kekakuan tinggi serta aman terhadap bahaya kebakaran. Salah satu kekurangan yang besar adalah beratnya sendiri konstruksi, dan kelemahan lainnya adalah perubahan volume sebagai fungsi waktu berupa susut dan rangka. Kuat tekan beton. Parameter yang paling mempengaruhi kuat beton adalah pertama kualitas semen ya. Jadi sebuah beton akan semakin kuat jika kualitas semennya juga baik. Kemudian proporsi semen dalam campuran beton. Nah, bukan berarti kalau semennya jumlahnya banyak dan material
kerikil dan pasirnya sedikit itu bakal lebih baik daripada yang semennya sedikit. Bukan begitu ya, karena harus ditakar proporsional mungkin. Karena kalau tidak, misalnya kelebihan semen yang terlampau banyak, dia akan menghasilkan panas yang tinggi sehingga menyebabkan lebih cepatnya kandungan air yang ada di beton akan menguap. Nah, ini efeknya adalah membuat beton tersebut mudah retak-retak gitu ya, karena cepat sekali menguapnya. Maka oleh itu kita tidak bisa mengatakan semen yang banyak yang paling banyak yang lebih baik. Harus ada proporsinya, proporsi yang pas ya, yang bisa menyebabkan kualitas betonnya baik. Maka oleh karena itu perlu ada mix design sebelum kita mencampur, atau menggunakan mix design orang lain yang sudah terbukti cocok gitu ya. Nah, di lapangan biasanya komposisi yang ideal itu adalah 1 2 3, di mana 1 semen, 2 pasir dengan 3 kerikil. Itu umumnya dipakai di lapangan. Berikutnya adalah kekuatan dan kebersihan agregat. Jika dalam pencampuran beton kita menggunakan kerikil atau batu ya yang rapuh, maka beton yang dihasilkan juga tidak kuat, karena ketika ditekan yang material-material penyusunnya ini akan hancur duluan gitu ya. Dan juga kebersihan, karena misalnya kita menggunakan pasir yang mengandung tanah, maka pada proses pencampurannya nanti lapisan tanah ini tidak akan terikat dengan semen. Nah, ini mengganggu kekuatan ikatan material pembentuk beton, maka beton akan mudah rapuh. Oleh karena itu, ketika kita ingin mencampur beton, kita harus periksa dulu kekuatan materialnya, baik dia pasir, juga pasir yang harus dari butiran asal usul pasirnya itu dari batu-batu yang keras. Begitu juga dengan kerikilnya. Serta air yang digunakan juga tidak bisa air yang kotor ya, harus air yang jernih. Kemudian ikatan atau adesi antar pasta semen dan agregat itu juga sangat menentukan kualitas beton. Pencampuran yang cukup dari bahan-bahan pembentuk beton ini sama juga dengan tadi ya, proporsi semen dan dalam campuran beton itu sama. Berikutnya pemadatan beton dan perawatan. Nah, ini pemadatan, kalau tidak dipadatkan maka semen akan tidak masuk ke kerikil. Nah, umumnya beton yang bagus itu kan tidak encer ya. Kalau di lapangan kita sering melihat tukang membuat campuran untuk beton itu encer karena agar mudah bekerja. Tetapi sebenarnya itu bahaya karena ya kekuatannya akan sangat berkurang. Yang baik adalah yang mempunyai SLAM ya. Nilai SLAM itu tingkat kekentalan adonan. Nah, karena adonan yang dibutuhkan adalah adonan yang kental, yang bukan encer, maka perlu ada pemadatan. Karena tanpa dipadatkan, maka semen itu tidak bisa masuk ke rongga-rongga antar kerikil, sehingga nanti akan terjadi sarang kerikil, atau kerikil tidak terikat oleh campuran semen dan pasir. Oleh karena itu perlu adanya pemadatan. Di lapangan umumnya digunakan vibrator ya, yang menggetarkan. Jadi beton-beton itu digetarkan sehingga dia masuk ke sela-sela antar butiran kerikilnya. Berikutnya kita bicarakan mengenai susut dan rangka. Apa itu susut? Susut beton pada dasarnya dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu susut plastis dan susut pengeringan. Susut plastis terjadi beberapa jam setelah beton segar dicor ke dalam acuan. Permukaan yang diekspos seperti plak lantai akan lebih mudah dipengaruhi oleh udara kering karena adanya bidang kontak yang luas. Ya, jadi
karena permukaan beda dengan kalau kita mengecor tiang ya. Kalau mengecor tiang kan dinding tiang-tiang itu tertutupi oleh yang bidang terbuka tuh hanya kecil, yaitu di bagian atas. Nah, ini penguapan akan tercegah ya, atau dia terlindungi hanya sedikit saja. Lain halnya dengan mengecor lantai yang terbuka itu lebih luas dari yang tertutup, sehingga bahayanya adalah ketika penguapan sangat besar maka hasil betonnya akan mudah retak-retak. Nah, disinilah setelah dicor biasanya kalau di lapangan harus ditutup oleh goni basah ya. Jadi setelah 1 jam ya, jangan langsung ditutup, tapi setelah udah agak mengering ditutup dan diberi goninya harus basah, dibasahin. Dan setiap beberapa jam lagi nanti akan disiram lagi agar mencegah penguapan yang terlalu besar. Berikutnya adalah susut pengeringan, terjadi setelah beton mencapai bentuk akhir dan proses hidrasi pasta semen telah selesai. Susut pengeringan adalah berkurangnya volume elemen beton jika terjadi kehilangan uap air karena penguapan. Ini setelah bentuk akhirnya selesai ya dari beton. Jadi itu pengeringan. Jadi proses yang lebih panjang. Sedangkan susut plastis dia pada beberapa jam setelah beton dicor. Rangka adalah regangan yang meningkat akibat pengaruh waktu terjadi pada beton yang dibebani secara tetap dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, pada beton dikenal istilah short term deflection dan long term deflection. Nah, rangka ini termasuk dengan long term deflection. Jadi dengan jangka waktu yang panjang dia akan turun semakin besar. Material penyusun beton betulang, di sini kita akan yang pertama adalah semen Portland tipe 1 OPC. Semen Portland tipe jenis 1 adalah semen hidrolis yang dibuat dengan menggiling klinker semen dengan gipsum. Klinker ini dari kapur ya. Ada yang dibakar ya, klinker itu yang kapur yang dibakar ditambah dengan gipsum. Kemudian semen jenis ini digunakan untuk bangunan umum dengan kekuatan tekan yang tinggi, tidak memerlukan persyaratan khusus. Ini maksudnya untuk tipe semen Portland tipe 1. OPC itu ordinary Portland cement ya. Pertama, seperti untuk bangunan bertingkat tinggi, perumahan, jembatan dan jalan raya, dan bendungan saluran irigasi. Jadi ini semen tipe 1. Kemudian ada semen tipe 2, bukan tipe 2 ya, semen Portland Pozzolan PPC, Portland Pozzolan semen ya, Portland Pozzolan semen. Semen Portland Pozzolan adalah semen hidrolis yang terdiri dari campuran homogen antara semen Portland dengan pozzolan halus. Pozzolan ini istilah pasarnya adalah abu terbang ya. Jadi dia zat halus yang ditambahkan ke semen Portland biasa. Kegunaannya adalah untuk bangunan bertingkat, kemudian konstruksi beton massa seperti pondasi plat penuh dan bendungan, konstruksi bangunan di daerah pantai, tanah berair atau rawa, bangunan di lingkungan garam sulfat yang agresif, kemudian konstruksi bangunan yang memerlukan kekedapan tinggi seperti bangunan sanitasi, bangunan perairan, dan penampungan air. Jadi untuk bangunan yang kedap air, semen Portland Pozzolan. Berikutnya ada semen Portland Composite PCC, Portland Composite Cement. Semen Portland Composite adalah bahan pengikat hidrolis hasil penggilingan bersama trak semen, Portland, dan gipsum dengan satu atau lebih bahan anorganik. Ya, jadi ada bahan kimia yang ditambahkan di sini.
Kegunaan semen jenis ini adalah untuk konstruksi beton umum, kemudian konstruksi pasangan batu dan batu bata, plesteran dan acian, kemudian untuk selokan, pembuatan elemen bangunan khususnya seperti beton pracetak, beton prategang, panel beton, beton bata beton dan sebagainya. Jadi cirinya PCC ini adalah tidak cepat mengerasnya, karena ketika kita buat plesteran biasanya tukang mencampur semen itu dalam jumlah banyak dengan pasir ya, kerjanya sekalian. Nah, waktu memelsternya itu butuh waktu yang lama. Jadi kalau semen dan pasirnya ini atau campurannya menjadi cepat sekali mengikat dengan keras, maka tidak bisa digunakan. Makanya ketika memplester, tukang tidak menggunakan semen tipe 1. Semen tipe 1 ini cenderung dia lebih cepat mengeras. Jadi dalam beberapa nggak sampai 1 jam kita kerja, semen sudah nggak bisa dipakai lagi ya. Kalau semen tipe PCC dia masih bisa panjang ya waktunya. Berikutnya adalah semen Portland tipe 2. Semen Portland tipe 2 adalah semen yang mempunyai ketahanan terhadap sifat sulfat dan panas hidrasi sedang, misalnya untuk bangunan di pinggir laut, tanah rawa, dermaga, saluran irigasi, beton massa, dan bendungan. Kemudian ada ordinary Portland semen tipe 3, jadi OPC tipe 3. Semen jenis ini merupakan semen yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan bangunan yang memerlukan kekuatan tekan awal yang tinggi setelah proses pengecoran dan memerlukan penyelesaian secepat mungkin, misalnya yang digunakan untuk pembuatan jalan raya, bangunan tinggi, dan bandar udara. Nah, di sini ada penambahan material untuk proses penguatan yang lebih cepat ya. Jadi ketika buat jalan raya, kalau dia lama tentu akan menyulitkan pengguna jalan. Jadi sehingga ketika dicor dalam beberapa hari berikutnya, jalan itu sudah bisa digunakan. Namun demikian tentu kalau penggunaan aspal akan lebih bagus ya, karena setelah diaspal langsung bisa digunakan. Sedangkan beton kan tidak, dia beberapa hari, sekitar seminggu baru bisa digunakan. Tapi kalau kita menggunakan semen tipe biasa itu lebih panjang lagi waktunya agar dia bisa kuat ya. Jadi tipe 3 ini untuk bangunan untuk pekerjaan yang membutuhkan waktu ikat beton yang lebih cepat. Kemudian ada ordinary Portland semen tipe 5. Semen tipe 5 ini dipakai untuk konstruksi bangunan yang pada tanah dan atau air yang mengandung sulfat tinggi dan sangat cocok digunakan di lingkungan air laut, dikemas dalam bentuk curah. Jadi tipe 5 ini tidak dijual dalam kemasan sak gitu ya, satu model karung, tapi dalam bentuk curah. Jadi tinggal pesan dari pabrik langsung datang diantar ke lokasi. Berikutnya kita akan bicarakan mengenai agregat. Agregat dalam fungsinya hanya sebagai pengisi, akan tetapi hal ini justru penting karena agregat akan menentukan sifat mortal suatu beton. Mortal itu adalah istilah beton dalam keadaan cair. Tapi ketika sudah mengeras dia bukan lagi mortal, disebut adalah beton. Agregat biasanya dibedakan menjadi agregat kasar, contohnya kerikil, dan agregat halus, contohnya pasir. Jadi ada dua, agregat kasar dan agregat halus. Ukuran maksimal nominal agregat kasar harus tidak melebihi dari pertama 1/5 jarak terkecil antara sisi-sisi cetakan. Ini tujuannya agar ketika mengecor material agregat ini bisa masuk ke dalam cetakan. Jangan sampai terlalu besar, dia akan menyumbat. Karena kalau sudah menyumbat maka yang lain pun tidak akan bisa
masuk. Kemudian tidak boleh melebihi sepertiga ketebalan plat lantai. Ya, misalnya plat lantainya ukur tebalnya 12, maka sepertiganya adalah 4 cm. Jadi tidak boleh lebih dari 4 cm. Kemudian tidak melebihi 3/4 jarak bersih minimum antar tulangan, ya, agar dia bisa masuk ke dalam tulangan. Kalau dia lebih besar akan tersangkut di tulangannya. Air. Nah, air dalam pembuatan beton adalah untuk memicu proses kimiawi dari semen yang membasahi agregat dan memberikan pekerjaan yang mudah dalam pekerjaan beton. Dalam hal pekerjaan beton, senyawa yang terkandung dalam air akan mempengaruhi kualitas beton. Untuk itu diperlukan standar yang baik untuk kualitas air. Selain itu, air dan semen akan menjadi reaksi kimia, maka diperlukan perbandingan faktor air semen, atau istilahnya PAS, faktor air semen, yang baik yang akan menghasilkan kualitas beton yang baik. Syarat umum air. Pertama, air yang digunakan pada campuran beton harus bersih dan bebas dari bahan-bahan merusak yang mengandung oli, asam, alkali, garam atau bahan organik, atau bahan-bahan lain yang merugikan terhadap beton maupun tulangan. Air pencampuran digunakan pada beton prategang atau pada beton yang di dalamnya tertanam logam aluminium, termasuk air bebas yang terkandung dalam agregat, tidak boleh mengandung ion klorida dalam jumlah yang membahayakan karena akan menyebabkan logamnya berkarat. Ketiga, air tidak dapat diminum, tidak boleh digunakan pada beton. Jadi dengan kata lain harus air yang boleh diminum, kecuali ketentuan berikut terpenuhi. Ya, pemilihan proporsi campuran beton harus didasarkan pada campuran beton yang menggunakan air dari sumber yang sama. Hasil pengujian pada umur 7 dan 28 hari pada kubus uji mortal yang dibuat dari adukan dengan air yang tidak dapat diminum harus mempunyai kekuatan sekurang-kurangnya sama dengan 90%. Dan kekuatan benda uji yang dibuat dengan air yang dapat diminum. Perbandingan uji kekuatan tersebut harus dilakukan pada adukan serupa, terkecuali pada air pencampur yang dibuat dan diuji sesuai dengan metode uji kuat tekan untuk mortal semen hidrolis. Jadi di sini harus dilakukan dulu penelitian gitu ya. Jadi ada 2 campuran, satu menggunakan air bersih yang bisa diminum, dan satu lagi air yang di lapangan yang akan kita pakai. Nah, ketika dicor, diuji pada umur 7 hari dan diuji lagi pada umur 28 hari berapa kekuatannya. Kalau kekuatannya masih lebih besar dari 90, maka bisa digunakan. Tapi jika kurang dari 90, maka tidak dibenarkan menggunakan air yang ada di lokasi tempat kita bekerja. Harus diambil air bersih, misalnya dari PDAM gitu ya. Berikutnya bahan-bahan kimia tambahan. Di sini ada tipe A, yaitu water reducing admixture atau WRA. Bahan tambahan yang berfungsi untuk mengurangi penggunaan air pengaduk untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu. Jadi tipe A ini adalah kalau kita pakai bahan kimia ini, air yang dipakai bisa lebih sedikit, tapi hasilnya dia tetap mudah dibentuk gitu ya, lebih
seperti encer, tapi tidak dengan jumlah air yang dengan menggunakan jumlah air yang lebih sedikit. Kemudian tipe B, retarding admixture, jadi bahan tambahan yang berfungsi untuk memperlambat proses waktu pengikatan beton. Biasanya digunakan pada kondisi cuaca panas, memperpanjang waktu untuk pemadatan dan pengangkutan. Nah, ini biasanya pada beton-beton yang dicor di tempat lain, dibawa ke, seperti yang biasa kita pakai truk ya, pakai truk molen yang berjalan itu, truk dengan alat molen itu yang selalu berputar ketika berjalan, dia menggunakan beton tipe ini karena jarak dari tempat pencampuran ke lokasi biasanya jauh, sehingga tidak boleh dia cepat mengeras, maka ditambahkan bahan aditif tipe B ini. Kemudian ada tipe C, yaitu accelerating admixture, berarti mempercepat ya. Jenis bahan tambahan yang berfungsi untuk mempercepat proses pengikatan dan pengembangan kekuatan awal beton. Bahan ini digunakan untuk memperpendek waktu mengikat semen sehingga mempercepat proses waktu kekuatan. Nah, ini dia untuk mengecor jalan raya, atau kalau kita ingin ada sebuah proyek, waktu proyeknya harus sudah hampir habis tapi pekerjaan masih banyak, maka kita perlu menambah ini agar pekerjaan bisa lebih cepat selesainya. Kemudian ada tipe D, water reducing and retarding admixture. Jenis bahan tambahan yang berfungsi ganda, yaitu mengurangi jumlah air pengadukan yang diperlukan, tetapi tetap memperoleh adukan dengan konsistensi tertentu sekaligus memperlambat proses pengikatan awal dan pengerasan beton. Jadi ada dua fungsi, yaitu ya, kurang air dan pengikatan awalnya diperlambat. Tipe E, water reduction dan acceleration. Nah, ini beda dengan yang tipe D tadi ya, sama-sama dengan air yang kurang tapi dia mempercepat waktu pengikatannya. Ada tipe F, water reducing high rank admixture, jadi jenis bahan tambahan yang berfungsi untuk mengurangi jumlah air pencampur yang diperlukan dengan konsistensi tertentu. Diharapkan kekuatan beton yang dihasilkan tinggi dengan jumlah air sedikit. Nah, kekuatannya tinggi dengan jumlah air yang sedikit, jadi perlu menggunakan bahan tambahan tipe F. Untuk tipe G, water reducing high rank retarding admixture, jadi jenis bahan tambahan yang berfungsi untuk mengurangi jumlah air, kemudian untuk menghasilkan konsistensi tertentu, dan bahan ini merupakan gabungan superplasticizer ya, dengan memperlambat waktu ikat beton. Digunakan apabila pekerjaan sempit karena keterbatasan sumber daya dan ruang kerja. Sedangkan bahan tambahan yang lain yaitu air retarding. Bahan tambahan ini membentuk gelembung-gelembung udara berdiameter 1 mili atau lebih kecil di dalam beton atau mortar selama pencampuran dengan maksud mempermudah pengerjaan beton pada saat pengecoran dan menambah ketahanan awal beton. Kemudian ada beton tanpa selam. Beton tanpa selam didefinisikan sebagai beton yang mempunyai selam 1 inci atau kurang sesaat setelah pencampuran. Pemilihan bahan tambahan ini tergantung pada sifat-sifat beton yang diinginkan terjadi, seperti sifat plastisnya, waktu pengikatan dan pencapaian kekuatan, efek beku cair, kekuatan, dan harga dari beton tersebut. Polimer ini adalah produk bahan tambahan baru yang dapat menghasilkan kekuatan tekan beton yang tinggi, sekitar 15.000 PSI atau lebih, dan kekuatan belah tarik sekitar 1.500 PSI atau lebih. Beton dengan kekuatan tinggi ini biasanya diproduksi dengan menggunakan polimer dengan cara
memodifikasi sifat beton dengan mengurangi air di lapangan, menjenuhkan dan memancarkan pada temperatur yang sangat tinggi di laboratorium. Jadi kalau polimer ini berarti pakai serat ya. Jadi beton serat. Kemudian bahan pembantu untuk pengerasan permukaan beton, hardener konkrit. Permukaan beton yang harus menanggung beban yang besar dan yang berat, serta selalu dalam keadaan berputar atau berpindah-pindah seperti di lantai untuk bengkel-bengkel dan alat berat. Nah, jadi harus ada lapisan yang perkerasan ya untuk tempat parkir kendaraan. Nah, itu harus diberikan ini, yaitu bahan tambahan untuk pengerasan lapisan atasnya ya. Di lapisan atasnya tidak mudah tergerus. Berikutnya yang E, ada bahan pembantu kedap air, waterproofing. Nah, ini untuk atap dak ya, atap dak beton yang di atas, pengganti atap. Dia untuk agar menjadi lebih kedap, waktu dicor digunakan bahan ini. Kemudian ada bahan tambahan pemberi warna. Nah, ini untuk area-area tertentu yang ingin diberi warna khusus. Jadi warnanya ini bukan dilapisi di permukaan betonnya. Jadi karena tercampur betonnya, secara keseluruhan warnanya akan tergantung warna yang kita pilih. Misalnya kita beli warna merah, merahnya itu tercampur seluruhnya. Jadi ketika lapisan itu terkikis di atasnya, tetap warna itu tetap bertahan ya, tidak pudar. Kemudian yang G, ada bahan tambahan untuk perkuatan ikatan beton lama dengan beton baru. Nah, ini kalau kita ada bangunan lama yang ingin disambung dengan ditambahkan bangunan baru, batas antar beton lama dan beton baru ini harus diberi lapisan ini dulu agar dia menyatu dengan sempurna. Kemudian tulangan. Nah, untuk tulangan beton ini kalau berdasarkan SNI 07 2052 tahun 2022 ya, beberapa bentuk baja tulangan sirip beton seperti pada gambar berikut. Ada jenis bambu, jadi siripnya mengelilingi batang ya, siripnya. Kemudian ada tipe jenis tulangan ikan. Nah, dia miring-miring tulangannya. Berikutnya ada jenis sirip curam. Ya, sirip curam. Dia melengkung, cembung seperti ini. Kalau yang sirip ikan tadi, diameter siripnya ini paralel ya dengan ini, sama dia bentuk diameternya. Kalau ini tidak mencekung gitu ya. Kemudian ada beton ringan. Beton ringan adalah yang lebih dikenal dengan sebutan hebel. Hebel ini merek ya. Beton ringan ya, beton yang di dalamnya banyak rongga-rongga udara, jadi dia ringan. Kemudian beton ringan adalah beton yang memiliki berat jenis yang lebih ringan daripada beton pada umumnya. Beton ringan biasa disebut dengan beton ringan aerasi. Jadi ada rongga-rongga udara di dalamnya. Atau aerated liquid concrete ALC, atau sering disebut juga dengan autoclave aerated concrete atau AAC, yang mempunyai bahan baku utama terdiri dari pasir silika, kapur, semen, dan air, ditambahkan dengan suatu bahan pengembang yang kemudian dirawat dengan tekanan uap air. Jadi ditambahkan pengembang ini seperti busa. Jadi kita mencampur semen, pasir ya, kemudian dicampur busa sehingga betonnya itu menjadi berongga-rongga udara. Tujuannya adalah agar beratnya meringan, tapi kekuatan tekannya akan sangat berkurang. Makanya beton ringan ini bukan untuk struktur, tapi hanya untuk misalnya dinding ya.
dinding pembatas ruang. Berikutnya adalah kelebihan dari beton ringan, yaitu mudah dibentuk, mempermudah proses konstruksi karena ringan ya, mudah diangkat-angkatnya. Bobotnya ringan mengurangi biaya transportasi. Karena ringan, tukang bangunan tidak cepat lelah, mengurangi biaya penguatan atau pondasi. Ya, karena otomatis dengan beratnya yang berkurang, beban yang dipikul pondasi juga lebih kecil. Karena beban yang dipikul kecil, maka dimensi pondasi juga akan ikut kecil. Waktu pembangunan lebih pendek, kedap suara, anti jamur, dan anti serangga. Ya, secara material, kalau material itu banyak rongga udaranya, maka dia lebih kedap jika dibandingkan dengan benda yang padat, solid ya. Beberapa kelemahannya, nilai kuat tekannya yang terbatas sehingga tidak dianjurkan digunakan untuk perkuatan ya, bukan untuk struktur. Harganya cenderung lebih mahal dari beton konvensional ya, karena ada pembuatan material busanya itu yang mahal. Berikutnya ada ferrosemen, adalah bahan gabungan yang diperoleh dari campuran beton dengan tulangan kawat ayam. Beton jenis ini akan mempunyai kekuatan tarik yang tinggi dan ductile serta lebih waterproofing. Kelebihannya ferrosemen adalah struktur ringan dan tipis, rebar itu tulangan ya, tulangan yang digunakan sekitar 15%. Memungkinkan untuk difabrikasi, kemudahan pengerjaan, dan penghematan bahan cetakan. Nah, jadi ferrosemen ini biasa digunakan untuk buat patung gitu ya, atau kubah. Jadi dia tidak perlu mal. Jadi dengan adanya kawat ayam ini, kita langsung tempelkan campuran semen dan pasir di kawat ayamnya itu, langsung kita bentuk seperti kita membuat patung gitu, atau sebuah buat ornamen ya. Nah, jadi kelebihannya di situ tidak perlu adanya biaya mal untuk cetakannya. Beton serat atau fiber konkret merupakan campuran beton ditambahkan serat, umumnya berupa batang-batang berukuran 5 sampai ini seratnya ya, 5 sampai 500 mikron ya, dengan panjang sekitar 25 mili. Bahan serat dapat berupa serat asbestos, serat plastik, atau potongan baja kawat. Kelemahannya sulit dikerjakan, namun lebih banyak kelebihannya, antara lain kemungkinan terjadinya segresi kecil, ductile, dan tahan benturan. Ya, karena ada serat yang mempunyai kekuatan tarik lebih besar dari jika kita hanya menggunakan beton biasa. Kemudian serat semen, lembaran serat semen atau lebih dikenal dengan Eternit, ini untuk plafon biasanya, ialah suatu campuran serat tumbuhan dan semen Portland dan ditambahkan air tanpa atau dengan bahan tambahan lainnya. Eternit ini, serat yang digunakan adalah serat organik, sedangkan beton serat dia menggunakan serat seperti plastik atau glass wall gitu ya, dari serat kaca, bisa juga dari serat baja. Syarat mutu yang harus dipenuhi untuk serat semen antara lain yang pertama, lembaran serat semen harus mempunyai tepi potong yang lurus, rata, dan tidak berkerut, sama tebalnya, bersuara nyaring jika disentuh dengan benda keras, dan menunjukkan bahwa lembaran tidak pecah atau retak. Yang kedua, permukaan lembaran harus tidak menunjukkan retak-retak, kerutan, atau cacat lainnya yang dapat mempengaruhi sifat pemakaiannya. Bidang potong lembaran harus menunjukkan campuran yang merata dan tidak berlubang-lubang.
lembaran harus mudah dipotong, digergaji, dan dipalu tanpa terjadinya cacat atau keretakan. Bahan baku serat semen. Bahan baku serat yang dipakai untuk pembuatan serat semen adalah campuran serat tumbuh-tumbuhan, semen Portland, atau dengan bahan tambahan lain. Bahan-bahan tersebut harus memenuhi syarat pengujian mutu bahan untuk beton. Serat yang digunakan untuk pembuatan serat semen adalah serat yang dapat menyerap air. Ya, demikianlah bahan materi kuliah kita pada kesempatan ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.